Kak, orang kalau ada yang bilang saya belum dapat hidayah, aneh, gak mungkin. Faman yuridillahu ayyadiyahu yasra sadrahu lil Islam. Allah berkehendak memberikan cahaya iman dan Islam kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Siapa aja itu bisa dapat hidayah dari Allah. Jangan sampai mengkhianati Allah. Ada siswa, mahasiswa, ada anak muda gagal masuk sekolah favorit, gagal masuk kampus favorit, malah jadi males ibadah sama Allah, gak mau ngedoa lagi, gak mau sholat lagi, gak kecewa sama Allah. Bayangin, Allah gak pernah senantiasa kemudian mengecewakan kamu. Kenapa kamu mengecewakan Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala sudah kasih tahu, wa sa'antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Sesuatu yang baik menurut kamu kan belum tentu baik menurut Allah. Buruk menurut kamu pun belum tentu buruk menurut Allah. Pernah nggak Allah ngasih sesuatu yang buruk sama hambanya? Nggak pernah. Cuman manusia yang punya cara pandang buruk sama Allah. Ibu sayang sama suami? Jawab dengan jujur aja dan keridoan. Ibu sayang sama suami? Cinta? Banget nggak? Nah, sayang sama suami? Cinta sama suami? Ada nyebelinnya suami? Ada mengkhianatinya? Ada kebohongnya? Bapak sayang sama istri? Tidak, Bu. Bapak sayang sama istri? Cinta sama istri, Pak? Mau nikah lagi, Pak? Aneh sama yang sekarang ada banyak masalah tapi pengen nambah masalah, kan aneh. Jadi aku pola pikir, emang bisa berarti nggak mau nikah lagi? Satu-satunya wanita yang saya cintai hanya istri saya di Bandung. Itulah nur dari Allah ketika diberikan kepada manusia, mengeluarkan manusia dari kegelapan. Allah walilladzina aman, Allah keluarkan manusia dari kemudian minaz zulumati ila nur. Dari kegelapan, ada macam kegelapan. Ada yang pernah mohon maaf berzina, gak pernah sholat, riba, segala macam. Allah keluarkan kepada apa? Cahaya yang terang benderang. Quran surat Al-Baqarah ayat 257. Nur dan zulumat. Maka ketika mendapatkan cahaya ini, akan ada yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah menyerah. Untuk apa? Mengeluarkan juga dari mana ke mana? Dari ilan nuri minad dzulumat, dari cahaya yang terang benderang kepada kegelapan, kepada kemaksiatan. Udah masuk ke masjid, gimana caranya supaya keluar dari masjid? Supaya nggak aktif di masjid. Iblis itu paling demen bikin konflik. Ini tapi jangan kasih tahu iblis ini rahasia kita. Iblis kan nggak itu kan? Kayaknya. Jadi seiblis-iblisnya iblis itu masih percaya Allah dan masih manut sama Allah. Coba bayangin, seiblis-iblisnya iblis itu masih mengakui Allah itu Rabb-nya dan dia takut sama Allah. Seiblis-iblisnya. Maka kalau ada orang yang tidak mengakui Allah sebagai Rabb-nya, ateis, gak mau mengakui Allah sebagai Rabb-nya, iblis juga kaget dan minder. Jadi udah orang kayak apa? Ngeri banget, kok bisa sampai kayak gitu-gitu. Abu Jahal kalau masih hidup shock, jantungan, stroke mungkin. Lihat ini, se-Abu Jahal-jahalnya Abu Jahal itu tetap dia itu punya agama. Ada sesuatu yang dia sembah tetap. Sekarang kita kenapa? Ibu datang ke kajian jauh-jauh dari Cisayong, Raja Pola, dari Ciwalu, Cihauri Beauty, dari India. Ada lagi dari mana? Yang paling jauh sekarang dari mana? Kawalu. Ada yang dari Kawalu?
Kimpola. Kenapa bisa ngorbanin ke sini? Allah yang buat kita bisa ke sini. Allah kasih hidayah sama kita, makanya mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada diri, maka Allah akan memberikan pemahaman ilmu kepada dia. Menginginkan nilai-nilai kebaikan pada dirinya. Dia menginginkan kebaikan itu hingga pada dirinya, diperjalankan. Allah pahamkan ilmu agama sama diri. Jalani, berangkat, panas, gas, hujan, siap berangkat, tunduk berangkat. Apalagi ibu-ibu buat berangkat ke masjid itu persiapannya, preparasinya bisa 1-2 jam sebelum, untuk milih dress code terbaik. Bahkan ibu-ibu komplek itu ya perjanjian dulu di WhatsApp group. Pakai apa nih sekarang? Donker, siap donker. Belum milih bros. Wah, itu yang terbaik brosnya, penempatannya. Belum touch up-nya, jempulannya. Touch up-nya, blush on-nya, day cream-nya, wah semuanya dipakai. Lipstick-nya, lip gloss-nya, lip balm-nya, hand body lotion-nya, krim perpecahan suku. Oke. Persiapannya panjang. Buat sampai bisa kesini persiapan yang begitu panjang. Godaannya banyak. Anak nangis lah, anak rewel lah. Belum lagi ketika token listrik bunyi lah. Ada berita yang keren lah. Belum lagi teman ngajakin karaoke. Maaf, saya nggak bisa. Kenapa? Saya mau ngaji. Masya Allah. Jadi nggak pernah karaoke. Mohon maaf, saya harus belajar istiqomah. Ya udah kalau gitu aku karaoke-nya sendiri aja, paling sama teman kita yang lain. Ya udah nggak apa-apa. Oh, ada kiriman kopi. Pak ini ada kiriman kopi dari Ilman, cravecoffee.id. Asli doa yang dikabul. Tadi mau GoFood nggak jadi, ternyata udah ada yang kirim kopi. Insya Allah. Saya belum ngomong sama Pak Haji, Pak Asep, sama Pak siapa tadi kita nongkrong di rumah Pak Asep. Belum ngomong pengen durian, tiba-tiba udah ditaruh. Nanti ada durian, saya bilang astagfirullah, terus saya nggak ngomong. Coba kalau saya ngomong, kayak enak banget. Dan alhamdulillah duriannya sudah ada. Mau bilang saya belum makan juga nggak enak, ternyata ibu-ibu sorehah udah masakin masakan yang enak. Tapi saya nggak bisa makan sekarang, karena saya bilang ada jamaah saya juga yang belum makan, rela-rela datang ke sini. Saya nggak bisa, saya kenyang, jamaahnya kelaparan. Mending kita sama-sama lapar aja. Bukan solusi, cuma aku nggak bisa melihat kamu sakit. Jadi kalau kita mentadaburi hidayah dari Allah, aneh. Kan orang kalau ada yang bilang saya belum dapat hidayah, aneh, tak mungkin. Faman yuridillahu ayyadiyahu yasra sadrahu lil Islam. Allah berkehendak memberikan cahaya iman dan Islam kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Siapa aja itu bisa dapat hidayah dari Allah. Kemarin beberapa tahun yang lalu itu ada yang masuk Islam di Darut Tauhid. Itu gara-gara nonton nonton iklan sirup marjan. Gara-gara nonton iklan sirup marjan, dia jadi kepikiran, baper, terus kemudian pengen syahadat. Ada lagi yang masuk Islam gara-gara melihat orang sholat di Mekah dari TV. Dia lagi lihat nih, dari orang yang gak teratur, ngaco orang-orang. Wah, kan banyak orang tuh pecah-pecah. Tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba rapi. Dia bilang, wow, agamanya ini keren. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gara-gara lihat orang sholat. Makanya jangan sampai orang melihat ibu jadi murtad.
ngelihat kita jadi nggak tertarik ke masjid, orang ngelihat kita jadi nggak nyaman dalam Islam. Harus orang ngelihat kita itu terinspirasi dengan kebaikan. Namun kita kenapa baru dibahas sekarang ini? Siap. Ini masalah hidayah. Maka nggak ada orang yang nggak dapat hidayah. Semuanya dikasih hidayah sama Allah. Cuman siapa yang mau menjemput? Ini kalau dalam metode komunikasi, ini noise disebutnya. Ibu nggak akan bisa fokus sama saya selama di depannya ada noise. Susah. Siap dan maka pohon kan anginnya ini. Nah, ngadu rewe lu, nah ngadu rewe. Bener ke? Aduh, yang mau nanya tulis di kertas, nanti kirim ke depan. Jam materi beres jam 4, tanya jawab jam 8. Bukan. Insya Allah kopinya segar ya ini. Oh iya ya, kopi ini pohon ya. Insya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma nikmat banget ya Allah. Biasanya suka ada jus gitu kan. Ini rimbil ya kabeh ayat tunggali. Kurang pajang we kabeh di dia. Kopi naon ta. Oh, amin. Subhanallah. Maka hidayah dari Allah itu sebenarnya diberikan kepada siapa aja. Ibu pernah lihat nggak? Mohon maaf, apa pernah lihat yang tabrak? Tadi saya jelasin. Pernah lihat yang tabrakan naik motor nggak? Sering, kaget nggak? Apa yang kemudian muncul di benak ibu ketika ngelihat orang yang tabrakan? Takut ya? Takut kebut-kebutan? Jadi takut. Otomatis kita memperlambat kendaraan. Itu namanya hidayah. Orang yang kena musibah, ibu yang deg-degan. Ibu yang takutnya. Itu hidayah. Terkadang kita nggak perlu melakukan kesalahan untuk kemudian kita belajar. Tapi kita bisa mengambil pembelajaran dari kesalahan orang. Nah inilah yang kemudian alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna. Quran surat Ali Imran ayat 190. Allah hadirkan segala permasalahan. Dari yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan untuk kemudian kita mengambil hikmahnya. Mengambil hikmah, kemudian kita pembelajarannya dari situ. Maka lihat di Quran surat An-Nur ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. Walaula, dan kalau tidak, fadlullah, karunia dari Allah, alaikum, atas kalian, wa rahmatuhu, dan rahmatnya, wa anna, dan bahwasanya Allah Tawwabun, maha penerima tobat, hakim, dan maha bijaksana. Dan sekiranya bukan karunia dari Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan menemui kesulitan. Dan sesungguhnya Allah maha penerima tobat lagi maha bijaksana. Jadi karunia dari Allah ini luar biasa. Ini keep dulu, catat dulu. Ayat berapa tadi? 10. Surat. Sekarang kita lihat Quran surat Yunus. Surat sabraha Yunus dulu. Yunus surat ke-10 ayat mohon maaf. Nah, nggak ganti gitu.
Astagfirullahaladzim. Ayat ke-58 Surat Yunus ayat ke-58. Dapat? Tinggal diketik Yunus, klik 58, keluar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, katakanlah Muhammad, bifadlillahi, dengan karunia dari Allah, wa birahmatihi, dan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, dengan itu kamu merasa berbahagia, dengan itu mereka merasa bergembira. Jadi gembiranya kita itu karena mendapatkan karunia dan rahmatnya dari Allah. Mahal, luar biasa. Ada seseorang yang datang jauh-jauh dari manapun buat datang menjemput majelis ilmu. Kata Rasulullah Muhammad SAW, siapa yang senantiasa mendapati taman surga di bumi, maka datangilah itu. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu taman surga? Majelis ilmu, yang setiap orang mendatangi itu, langkah kakinya itu akan mengangkat derajat dan diampuni dosa-dosanya. Yang ketika dia keluar dari rumahnya dengan kalimat Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, maka kemudian Allah akan menjaganya dengan kemudian mengirimkan malaikat yang senantiasa menaunginya. Makanya kenapa kalau lagi kajian suka nundutan? Karena ditantayungan sama malaikat. Jadinya teduh, lelap, sep. Innalillahi